Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Bittersweet Tale? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan 2 episode terakhir ya. Kali ini kita melihat kilas balik. Sebelum Yosuf meninggal, Sena memanggil Yosuf ke villa. Saat Yosuf tiba di villa, Tae-hwan dari belakang membius Yosuf sampai pingsan. Dan tanpa berpikir panjang, Sena langsung membunuh Yosuf dengan kejam. Jadi pembunuh Yosuf yang sebenarnya adalah Sena nih sahabat nonton. Sena mengatakan, kalau rencananya adalah untuk nge-frame Yongwon sebagai pembunuh Yosuf. Tapi Tae-hwan memiliki rencana sendiri dalam pemikirannya. Menurut Tae-hwan, Yongwon akan lebih menderita jika keluarga Yongwon yang kenapa-napa. Jadi setelah Sena pergi dari villa itu, Tae-hwan mengirimkan pesan kepada Nyonya Hong, menghasutnya agar mendatangi villa. Ketika Nyonya Hong sampai di villa, Tae-hwan langsung membiusnya, dan membuat seolah-olah Nyonya Hong lah yang membunuh Yosuf. Dan sisanya kita tahu bagaimana ya. Pagi harinya, Sena melihat berita di mana Nyonya Hong dituduh sebagai tersangka pembunuh Yosuf. Sena tahu kalau itu adalah ulah Tae-hwan. Sena sangat marah karena rencananya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Maka karena itu, di masa sekarang, Sena menuju ke apartemen Tae-hwan, membuat seolah-olah apartemen itu adalah apartemen milik pembunuh Yosuf. Setelah merangkai sedemikian rupa, Sena langsung menelepon kantor polisi dan menginfokan tentang pelaku sebenarnya kasus villa. Kyung-tae dan tim polisi akhirnya sampai ke apartemen Tae-hwan. Dan di sana, Kyung-tae menemukan bukti-buktinya dan segera melaporkannya kepada Yongwon tentang hal ini. Yongwon juga memberitahu Kyung-tae kalau Tae-hwan itu adalah Tae-ho palsu. Saat Kyung-tae hendak mengejar Tae-hwan, Yongwon bilang kalau dia tahu cara memancing Tae-hwan. Saat itulah Yongwon meminta Do-hyun mengirimkan pesan kepada Tae-hwan agar Tae-hwan mendatangi Do-hyun. Terpancing karena pesan itu, Tae-hwan beneran datang ke rumah Yongwon. Yongwon langsung membongkar identitas Tae-hwan. Tae-hwan tentu tidak mengelak akan hal itu. Yongwon lalu bertanya tentang kejadian di villa. Tapi Tae-hwan tidak mengakui dan menuntut Yongwon untuk membuktikan tuduhannya. Yongwon kemudian bertanya, apakah alasan Tae-hwan melakukan ini semua karena kejadian 16 tahun yang lalu? Saat itu, Yongwon membiarkan keluarga Tae-hwan pergi karena berpikir mereka akan datang kembali. Mendengar itu, Tae-hwan langsung geram dan menanyakan, apa? Kamu membiarkan kami pergi? Itu yang kamu ingat? Dia sampai di sana, Tae-hwan memecahkan figura foto keluarga Yongwon dan mengambil pecahan kacanya lalu menodongkannya kepada Yongwon. Mengatakan ini semua terjadi karena kata-katamu yang tidak bijaksana, sembari hendak menyerang Yongwon. Melihat hal itu, Jae-jin langsung menghentikan Tae-hwan, yang menyebabkan Jae-jin dan Tae-hwan terlibat perkelahian. Tapi saat Tae-hwan mendengar sirene mobil polisi, Tae-hwan langsung pergi melarikan diri. Saat Tae-hwan kabur, Sung-jae dan Yong-min berada di luar rumah. Mereka mencoba menangkap Tae-hwan. Jae-jin dan Yong-won pun keluar rumah. Dan akhirnya, Tae-hwan berhasil ditangkap. Dan tepat di saat itu, Kyung-tae dan tim polisi tiba di TKP. Di kantor polisi, Yong-won menanyakan, apakah Kyung-tae udah mencari adik kembar Tae-hwan? Kyung-tae menjawab, kalau di keluarga Tae-hwan, hanya Tae-hwan sendiri yang hidup. Yang lainnya sudah meninggal. Hal ini sama dengan kondisi Sena. Yong-won kemudian meminta izin kepada Kyung-tae untuk berbicara dengan Tae-hwan. Yong-won kemudian menanyakan Tae-hwan, kamu pikir keluargamu hancur karena aku? Tae-hwan bilang, kalau dulu Yong-won gak mengatakan komentar tentang keluarganya, Tae-hwan gak mungkin kehilangan keluarganya sekarang. Jadi dulu, ayah Tae-hwan sering melakukan KDRT kepada ibu Tae-hwan. Yong-won bilang ke ibu Tae-hwan, kalau KDRT inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu. Jadi, saat ayah Tae-hwan pulang ke rumah sembari mabuk, ibu Tae-hwan langsung menyerang ayah Tae-hwan dengan kata-kata, kata psikiater tadi, semua ini adalah salahmu. Mendengar itu, ayah Tae-hwan langsung gebukin ibu Tae-hwan dengan beringas. Dan sekitar jam 1 dini hari, ibu Tae-hwan yang udah babak belur akibat digebukin sama suaminya, mengambil pisau dan menuju ke kamar suaminya berada. Tapi ternyata, ayah Tae-hwan lah yang akhirnya membunuh ibu Tae-hwan. Kembali ke saat ini, Tae-hwan berkata, kalau aja saat itu ibu Tae-hwan gak mencoba membunuh ayah Tae-hwan, Tae-hwan gak akan kehilangan keluarganya sekarang. Tae-hwan menyalahkan Yongwon atas semua hal ini, dan mengharapkan keluarga Yongwon juga hancur. Yongwon lalu berkata, kalau Sena menaruh semua bukti pembunuhan Yosuf di apartemen Tae-hwan untuk nge-frame Tae-hwan, meminta Tae-hwan sadar kalau dirinya tuh dicuci otak oleh Sena. Tapi amarah Tae-hwan kepada Yongwon mengaburkan semua hal itu. Memang terkadang manusia tuh cenderung menyalahkan seseorang saat hal buruk menimpa mereka. Setelah ditangkapnya Tae-hwan, Nyonya Hong pun dibebaskan nih sahabat nonton. Jae-jin yang menjemput Nyonya Hong pun langsung memeluk ibunya itu. Wah, Nyonya Hong pasti senang banget ya. Anaknya yang hilang akhirnya kembali. Dan sebelum pulang, mereka berdua berjalan bersama. Di saat itu, Jae-jin menceritakan kalau dulu saat Jae-jin kecil bermain petak umpet bersama dengan Nyonya Hong, Jae-jin mendengar bagaimana Tuan Choi mengatakan kalau Jae-jin bukanlah anak Nyonya Hong.
Dan saat itulah Jejin kecil tahu kalau Nyonya Hong bukanlah ibu kandungnya. Kembali ke saat ini, Jejin mengatakan kalau dia akan hidup sebagai putra Nyonya Hong sampai mati. Akhirnya, hubungan ibu anak ini pun pulih sahabat nonton. Memang keluarga itu nggak melulu bicara tentang hubungan darah ya sahabat nonton. Di rumah, seluruh keluarga menyambut dengan hangat kepulangan Nyonya Hong, termasuk Bibi Choi. Dia bahkan memasak untuk seluruh keluarga. Mereka pun bersulang dan makan bersama. Tapi benar ya, keluarga itu adalah tempat di mana paling banyak kata maaf dan pengampunan diucapkan. Tidak ada keluarga yang sempurna, yang ada hanyalah penerimaan. Setelah makan malam itu, Jejin menemui Yongwon dan mengakui kalau dirinya bukanlah anak kandung Nyonya Hong. Mendengar itu, Yongwon langsung menghampiri Nyonya Hong, mengatakan kekagumannya kepada Nyonya Hong. Tapi Nyonya Hong mengatakan kalau sekarang bukan saatnya mereka semua terbawa suasana. Segera setelah itu, Nyonya Hong membuka papan berskema tentang kejadian mereka selama ini. Dan dari semua kejadian yang ada, Yongwon yakin kalau permainan terakhir Sena adalah Yongwon. Yongwon juga mengatakan kalau mereka harus membuat Taewon mengaku tentang Sena secepat mungkin, supaya Sena bisa segera ditangkap. Keesokan harinya, Jejin mendatangi kliniknya. Jiun pun mendatangi klinik itu dan berbicara dengan Jejin. Jejin mengalihkan klinik itu kepada Jiun. Tapi Jiun meminta Jejin untuk melepaskan diri dari keluarganya, seperti keinginan Jejin sebelumnya. Mendengar itu, Jejin bilang kalau masih ada yang harus dia kerjakan untuk keluarganya itu. Jiun menjadi marah dan berniat untuk mengekspos semuanya. Tapi Jejin hanya meminta maaf dan pergi meninggalkan Jiun. Saat itulah Sena masuk ke klinik itu. Jiun yang dulu pernah diserang oleh Sena langsung ketakutan melihat Sena. Tapi Sena bilang kalau dirinya mendekati Jejin bukan karena cinta, tapi karena ingin balas dendam ke Yongwon aja. Sena kemudian mulai mencuci otak Jiun nih tampaknya sahabat nonton. Untuk menekut Jiun jadi komplotannya juga. Psikopat juga ternyata butuh orang lain ya. Sena meminta agar Jiun membongkar kalau selama ini Jiun yang melakukan operasi bayangan untuk Jejin, karena disuruh oleh Nyonya Hong. Sena menambahkan, ketika keluarga itu hancur, Jejin pasti membutuhkan Jiun. Buset dah Sena. Jiun beneran dong melakukan apa yang Sena suruh. Jiun bekerja sama dengan konten kreator dan menayangkan CCTV di mana Jiun melakukan operasi bayangan, sedangkan Jejin hanya mendengarkan musik di ruangan operasi itu. Jiun juga menegaskan kalau Nyonya Hong telah mencuci otak Jiun sejak Jiun masih kecil. Nyonya Hong mengirim Jiun ke sekolah dokter supaya Jejin bisa menjadi dokter. Setelah lulus, Jiun yang disuruh melakukan operasi bayangan untuk Jejin. Hal ini tentu menghebohkan semua orang, termasuk Do-hyun yang baru saja mengetahui hal ini. Do-hyun marah-marah ke Jejin karena telah menipunya selama ini. Tapi Nyonya Hong datang dan berkata kalau semua ini salah Nyonya Hong. Di saat yang sama, Sekretaris Ra menelepon Yongwon, mengatakan perusahaan media diberitahu kalau Yongwon akan melakukan konferensi pers. Yongwon tentu bingung kan, padahal Yongwon tidak mengontak perusahaan media. Sekretaris Ra menegaskan kalau konferensi pers itu isinya tentang penyangkalan akan pengakuan Jiun. Dan nggak sampai di sana, Sekretaris Ra juga menerima sebuah paket anonim lagi. Sekretaris Ra kemudian membawa paket itu untuk Yongwon. Di paket itu ada sebuah boneka dan surat. Tentu itu dari Sena ya sahabat nonton. Surat itu ternyata adalah sebuah naskah untuk Yongwon bacakan saat konferensi pers nanti. Sekretaris Ra menyarankan agar Yongwon membatalkan konferensi pers itu. Tapi Yongwon bilang, kalau konferensi pers itu dibatalkan, maka Sena akan membeberkan kebenaran tentang Do-hyun yang gay. Mendengar itu, Do-hyun bilang kalau dirinya akan membeberkan hal itu sendiri. Tapi Yongwon tetap menentangnya. Dan akhirnya, konferensi pers pun diadakan. Jiun juga datang di konferensi pers itu. Yongwon langsung membacakan pesan di paket yang telah Sena kirimkan tadi siang untuk Yongwon. Surat itu berbunyi, "Aku munafik. Aku memberikan solusi untuk masalah keluarga lain, seolah-olah itu mudah. Tapi aku sibuk menyembunyikan masalah keluargaku sendiri. Semua yang diekspos oleh Jiun adalah benar. Aku dan keluargaku menyembunyikan rahasia buruk. Ayah mertuaku menjebak ayahku sendiri atas tuduhan pelecehan seksual dan membuat ayahku bunuh diri. Bahkan setelah mengetahui hal ini, ibu mertuaku yaitu Nyonya Hong merencanakan agar aku dan Jejin menikah. Suamiku juga selingkuh. Tapi aku tetap menjaga seolah-olah keluarga ini sempurna. Aku Yongwon akan pergi dengan memutus pekerjaan dan keluargaku." Wah, heboh kan ya masyarakat dengan hal ini. Setelah itu, Yongwon langsung merobek naskah yang baru aja dia bacakan. Yongwon mengatakan, kalau naskah yang dia baca di konferensi pers ini dikirim oleh orang yang mengancam Yongwon dan keluarganya. Yongwon menegaskan kalau orang itu ingin agar Yongwon mengungkapkan semua rahasia dan meninggalkan keluarganya sendiri. Tapi Yongwon memutuskan untuk tidak melakukan apa yang diancam oleh pengirim naskah itu. Yongwon menambahkan kalau dirinya tidak takut lagi dengan ancaman orang itu, karena keluarga sendiri lebih penting daripada penerimaan orang lain. Dan apapun yang terjadi, Yongwon akan melindungi keluarganya.
Yongwon juga meminta maaf kepada semua orang dan mengungkapkan pengancamnya selama ini, yang juga pembunuh Yosuf sebenarnya, yaitu Sena. Wah, ini perang besar ya nampaknya. Setelah konferensi pers itu, Sohee tiba-tiba menelepon Yongwon menanyakan keberadaan Do-hyun. Yongwon langsung menelepon ponsel Do-hyun, dan Sena lah yang menjawab panggilan itu. Ternyata Sena menculik Do-hyun, sahabat nonton. Kembali ketika Yongwon memulai konferensi persnya, Nyonya Hong ditemani Kyung-tae mengunjungi Tae-hwan di penjara. Nyonya Hong mengatakan kalau dirinya tidak bisa melupakan aroma orang yang menyerangnya saat dirinya berada di villa. Nyonya Hong mengatakan kalau aroma orang itu berbau busuk dan meminta Kyung-tae untuk mengendus Tae-hwan. Saat itu, Tae-hwan meminta Nyonya Hong untuk berhenti berbohong, mengatakan dirinya tidak memakai parfum hari itu. Bahkan dia memakai setelan tahan api, menanyakan bagaimana Nyonya Hong bisa mencium bau dirinya. Hal ini menandakan pengakuan secara nggak langsung deh ya. Mantap banget memang Nyonya Hong. Nggak sampai di sana, Tae-hwan bahkan mengatakan kalau Sena yang membunuh Yosuf. Sena tidak ada di sana, karena Sena pergi duluan lalu menyuruh Yongwon untuk datang ke villa. Sedangkan Tae-hwan memancing Nyonya Hong untuk ke villa. Setelah mengatakan semua kebenaran ini, Tae-hwan sadar kalau dirinya telah masuk ke dalam perangkap Nyonya Hong. Sedangkan di berita, udah tersebar kabar kalau Sena itu buron, karena telah membunuh Yosuf di villa, dan para polisi sedang mencarinya. Saat itu, Sena sedang berada di Toserba, dan melihat Sohee sedang bersama dengan Do-hyun. Disitulah akal iblisnya mulai muncul lagi. Saat Do-hyun pergi ke toilet, Sena mengikuti Do-hyun, menyetrum dan membiusnya, dan memasukkannya ke dalam ember, mengikatnya dan melakban mulut Do-hyun. Gak sampai di sana, Sena juga meletakkan Do-hyun yang terikat di ruangan yang penuh dengan gas. Kembali ke saat ini, mengetahui kalau Do-hyun telah diculik oleh Sena, membuat Yongwon ambruk. Sena bahkan mengirimkan Yongwon video, di mana dia menyiram Do-hyun dengan minyak, yang bisa mengancam nyawa Do-hyun. Sena kemudian mengancam Yongwon untuk datang ke villa sebelum matahari terbit. Tentu Yongwon bergegas segera pergi ke villa itu, tapi Nyonya Hong menghentikan Yongwon, mengatakan kalau dari video, sepertinya Do-hyun berada di ruangan basement, sedangkan di villa itu nggak ada basement. Jadi sekarang lebih baik mereka mencari Do-hyun sebelum matahari terbit. Dan akhirnya, keluarga memanggil detektif Duman untuk meminta bantuannya. Mereka kemudian berpencar untuk pergi mencari ke tempat di mana kira-kira Sena menyekap Do-hyun. Jae-jin pergi ke panti asuhan yang biasa dikunjungi oleh Sena, dan akan langsung ke villa. Sedangkan Yongwon ke villa seperti arahan Sena. Chef Park dan Nyonya Hong akan ke Ganung, yang adalah tempat tinggal Sena dulu bersama dengan keluarganya. Sedangkan Sung Jae dan Yongmin akan ke Ganghwa, tempat suami ketiga Sena mati terbakar. Sementara semua orang mencari Do-hyun secara terpencar, Yongwon mendatangi Sena di villa. Villa itu pun udah disiram minyak sebelumnya oleh Sena. Dengan perasaan kalut, Yongwon menanyakan apa yang Sena inginkan. Sena tanya, kenapa sih Yongwon itu nutupin semua borok keluarganya? Dari ayah mertuanya yang membunuh ayah Yongwon, bahkan menipu Yongwon. Dan juga suami Yongwon yang menjalani hidup palsu. Dan putra Yongwon yang berbohong. Kenapa Yongwon gak meninggalkan mereka? Yongwon menjawab, memang aku ini orang munafik. Memang juga keluarga aku ini bobrok. Aku sebenarnya ingin meninggalkan mereka. Tapi aku sekarang mengerti apa artinya menjadi keluarga. Jawaban Yongwon itu membuat Sena mengamuk. Dan Sena mulai menyalahkan keluarganya di masa lalu. Mengatakan kalau keluarganya membuangnya. Dan semua ini adalah salah Sena. Yongwon berkata, kalau obsesi Sena lah yang membuat keluarganya hancur. Tapi Yongwon berjanji akan menolong Sena. Dan mengajak Sena untuk keluar dari villa itu bersama. Di tempat lain, Nyonya Hong dan Chef Park akhirnya menemukan Do-hyun, sahabat nonton. Kembali ke villa. Yongwon terus memujuk Sena untuk keluar dari villa itu dan memohon untuk melepaskan Do-hyun. Mendengar Yongwon begitu mempedulikan Do-hyun, Sena nggak senang hati dan hendak menekan tombol jarak jauh untuk membakar tempat di mana Do-hyun disekap. Melihat itu, Yongwon segera menghentikan Sena yang membuat keduanya jatuh dan korek api yang dipegang Sena pun langsung membakar villa itu. Tapi Sena langsung mengambil kembali tombol jarak jauh itu dan segera menekannya. Hal itu membuat Yongwon menjadi gila. Tapi Sena malahan tersenyum dengan puas. Jae-jin pun masuk ke dalam villa, menyadarkan Yongwon dan mengatakan kalau Do-hyun masih hidup. Saat Jae-jin hendak membawa Yongwon keluar dari villa, Sena malahan masuk lebih dalam ke lautan api dan menari, mengatakan kalau akhirnya dia sendiri lagi. Yongwon hendak menolongnya, tapi apa daya, Yongwon pun pingsan. Setelah itu di rumah sakit, kita melihat Yongwon sudah siuman, dikelilingi oleh seluruh keluarganya. Kita juga mengetahui kalau Sena udah mati terbakar di villa itu. Gak sampai di sana, Jiun tiba-tiba masuk ke ruangan Yongwon dirawat dengan sakit hati yang mendalam. Jiun melampiaskan kekesalannya kepada Nyonya Hong
menanyakan kenapa Nyonya Hong memilih Yongwon dan bukan dirinya. Jiun juga hendak menusuk Nyonya Hong dengan pisau bedah, tapi kemudian Jiun pingsan di tempat. Saat Jiun siuman, Nyonya Hong meminta maaf atas perbuatannya, di mana dia memanfaatkan Jiun demi keluarganya. Jiun bahkan berkata, kalau sepertinya dirinya lebih ingin menjadi bagian dari keluarga Nyonya Hong, lebih dari betapa Jiun menyukai Jae-jin. Mendengar itu, Nyonya Hong mengajak Jiun untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama, dan mereka pun berpelukan. Bahkan di episode terakhir pun ada pengakuan lagi nih sahabat nonton. Chef Park mengakui ke Kyung Tae kalau dirinya bukanlah paman Jiun, tapi Kyung Tae nggak mempercayainya dong. Aduh, kocak deh. Setelah beberapa waktu, Yongwon, Jae-jin, Nyonya Hong, dan Do-hyun kembali ke meja untuk sarapan bersama. Saat itu, Nyonya Hong berkata, kalau selama ini dirinya menuntut semua orang agar menjadi keluarga yang dia idam-idamkan. Dan sekarang, Nyonya Hong berkata kalau dirinya akan keluar meninggalkan rumah itu dan membiarkan semua orang menjalani kehidupannya masing-masing. Dan berkata mungkin arti cinta sesungguhnya adalah dengan melihat orang lain. Dan pada akhirnya, Nyonya Hong benar-benar meninggalkan rumah nih sahabat nonton. Kemudian Jae-jin juga diinterogasi oleh Persatuan Dokter Korea karena telah membuat Jiun menjadi dokter bayangannya selama ini. Jae-jin pun berjanji untuk melepaskan lisensi kedokterannya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Setelah itu, kita melihat seluruh ruangan kosong di rumah keluarga itu. 1 tahun pun berlalu. Yongwon tinggal di rumah lain dan mendatangi Taewon di penjara. Yongwon melakukan konseling kepada semua tahanan di penjara itu. Awalnya Taewon menolak, tapi Yongwon sekarang adalah Yongwon yang berbeda. Dia nggak menahan diri untuk tetap tenang dan stabil. Melihat itu, Taewon terkesan dan mengatakan kalau dia akan menjalani konseling. Taewon kemudian bertanya, kenapa Yongwon ingin menyelamatkan Sena waktu itu? Yongwon berkata, ingin dicintai bukanlah dosa. Walaupun dirinya tidak bisa menyelamatkan Sena, Yongwon bisa menyelamatkan Taewon. Yongwon mendorong Taewon untuk sekolah kembali. Sepertinya ini kesempatan lain untuk Taewon nih sahabat nonton. Sedangkan Jae-jin, dia bekerja di penampungan anjing telantar. Jae-jin terlihat sangat damai saat merawat semua anjing-anjing itu. Do-hyun pun saat ini sudah berada di Amerika, dan tentu saja bersama dengan Juno. Mereka pun masih berhubungan baik dengan Soi. Semoga Soi juga bisa menemukan seseorang ya sahabat nonton. Dan yang membahagiakan adalah Jiun masih bekerja sebagai dokter bedah, dan Kyung Tae masih setia bersamanya. Mereka pun terlihat lebih dekat dari sebelumnya. Saat Yongwon di toko buku, dia melihat sebuah novel karangan ibu mertuanya yang berjudul Bittersweet Hell. Di novel itu tertulis di mana Nyonya Hong sekarang berada. Berarti selama ini, nggak ada satu keluarga pun yang tahu kemana Nyonya Hong pergi. Setelah membaca novel itu, Yongwon pun pergi sesuai cerita di dalam novel dan menemukan ibu mertuanya. Nyonya Hong tentu terkesan bagaimana Yongwon bisa menemukannya. Bahkan Jae-jin pun nggak tahu di mana Nyonya Hong tinggal. Saat mereka mengobrol, Chef Park mendatangi Nyonya Hong dan membawakan bunga. Hal ini membuat Yongwon terkejut dan juga bahagia, karena sepertinya ibu mertuanya menjalani hubungan romantis dengan Chef Park. Drama ini berakhir di sini sahabat nonton. Apakah keluargamu baik-baik saja sahabat nonton? Masalahnya adalah, apa standar dari baik-baik saja itu? Jangan terjebak dengan kata-kata baik-baik saja. Bahagia, harmonis, dan kesempurnaan. Karena tidak ada keluarga yang hancur. Penerimaanlah yang membuat semuanya bersatu. Semoga drama ini bisa mendamaikan kita dari persepsi keluarga sempurna ya. Sampai jumpa di drama lainnya sahabat nonton. Dan terima kasih telah menyaksikan drama ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.